Suami terakhir. Bab 6391 Bab 6395 Bab 6391. Lihat, aku benar. Tepat ketika Shirley diam-diam bingung, Daryl menggaruk kepalanya, dengan tampilan yang sederhana dan jujur. Saya mengatakannya sebelumnya, ketika saya masih kecil, saya makan buah semacam ini, tidak hanya diare, tetapi juga tidak nyaman selama beberapa hari. Para tetua di keluarga saya mengatakan bahwa jenis buah yang tumbuh di tempat teduh ini baik untuk wanita, tetapi tidak untuk pria. Melihat ucapannya lagi, Shirley bereaksi dan berkata dengan marah. Oke, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa ada buah, hanya wanita yang bisa memakannya, dan pria tidak bisa memakannya. Pada saat ini, di dalam hati Shirley, dia berpikir bahwa Daryl berbicara omong kosong. Pada saat ini, Jillian berpikir sejenak, dan berkata perlahan. Darren mungkin benar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita milik yin dan pria milik yang. Buah itu tumbuh di tempat teduh, dengan dingin yang berlebihan. Dalam hal ini, jika penatua keenam memakan buah ini, secara alami akan menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang. Mendengar kata-kata ini, Shirley tidak mengatakan apa-apa. Daryl diam-diam terkejut. Jillian ini tahu banyak. Dia benar-benar tahu jalan yin dan yang. Begitulah. Pada saat ini, Lynell mengangguk mengerti, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Penatua Ji memiliki cara untuk menyelamatkannya? Saat berbicara, wajah lembut Lynell tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Penatua kelima meninggal dengan sangat tragis, itu telah membuat orang sangat sedih, dan sekarang penatua keenam tidak boleh dibiarkan mengalami kecelakaan lagi. Hoh! Jillian menghela nafas dalam-dalam, memikirkannya, dan berkata. Dalam kondisinya saat ini, tidak pantas untuk bergerak. Kalian di sini untuk menonton, dan saya akan mencari obat. Setelah mengatakan itu, Jillian melirik Daryl. Ikutlah denganku. Lynell dan Shirley tinggal di sini untuk merawat penatua keenam. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan tidak ada gunanya tinggal, jadi lebih baik mengikutinya untuk mencari obat. Oh. Daryl menjawab dan mengikuti Jillian ke kedalaman taman. Lynell, bersama dengan Shirley, menjaga penatua keenam dan mengamati situasinya setiap saat. Gulma di belakang taman sangat dalam. Setelah beberapa saat, Jillian dan Daryl menemukan beberapa pohon di depan mereka dan melihat beberapa buah tergantung di atasnya. Pada saat ini, langit sedikit cerah, dan buah-buahan bersinar dengan kilau yang menarik di cahaya pagi. Jillian memandangi pohon buah-buahan, lalu berbalik untuk melihat rumput tinggi di seberangnya. Dia segera menemukan sesuatu, mengangguk dan berkata, "Itu mereka." Begitu kata-kata itu jatuh, Jillian berjalan mendekat dan mengumpulkan beberapa tanaman obat di rerumputan. Seperti yang Anda lihat, ramuan ini sangat istimewa. Akar dan daunnya berwarna merah menyala. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti nyala api. Saat mengumpulkan tanaman obat, Jillian berkata perlahan. Sepertinya kita beruntung. Rumput api ini, dengan khasiat obatnya yang berapi-api, cocok untuk mengobati gejala penatua keenam. Rumput api. Mendengar ini, Daryl mengangguk dan tersenyum. Sepertinya penatua keenam diselamatkan. Saat menanggapi, Daryl dengan hati-hati mengamati bahwa ramuan yang dikumpulkan Jillian disebut rumput matahari terik di benua 9 daratan. Meskipun namanya berbeda, sifat dan efeknya sama. Baiklah. Tepat saat Daryl memikirkannya, bibir merah Jillian terbuka dengan ringan, dan dia menginstruksikan. Kumpulkan lebih banyak ramuan ini, setelah itu kita kembali. Dalam hati Jillian, tujuan membawa Daryl keluar adalah untuk membiarkan dia bertarung, dan tentu saja, dia tidak harus melakukannya sendiri untuk hal-hal sepele seperti mengumpulkan herbal. Baik. Daryl menjawab, dan segera mengumpulkan rumput api. Ada banyak energi spiritual di alam rahasia, dan ada banyak rumput api. Setelah beberapa saat, Daryl mengumpulkan puluhan tanaman.
Jillian berdiri di samping, sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Ketika Daryl mengumpulkan lebih dari selusin tanaman, Jillian bereaksi dan berkata dengan lembut. Oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula di sampingnya. Daryl menjawab, memegang obat herbal dan mengikuti. Memasuki aula, Jillian menunjuk ke meja batu dan berkata kepada Daryl. Bantu aku mengeluarkan rimpang dan meletakkannya di sini. Setelah mengatakan itu, Jillian melihat sekeliling di aula, dan akhirnya menemukan tungku tembaga. Bab 6392. Apakah dia bersiap untuk alkimia? Melihat pemandangan ini, Daryl bergumam diam-diam sambil mengeluarkan rimpang rumput matahari yang terik. Saya tidak menyangka bahwa Penatua Ji ini tahu banyak. Omong-omong, Jillian terpelajar dan berbakat. Karena dia tidak suka perebutan kekuasaan, selain memperbaiki rantai setiap hari, dia membaca berbagai buku kuno, jadi dia mencoba berbagai bidang. Segera, Jillian membersihkan tungku tembaga dan bersiap untuk menambahkan herbal dan mulai memurnikan. Penatua. Namun, pada saat ini, Daryl tidak bisa tidak berkata. Apakah Anda akan memperbaiki pil obat? Oh. Jillian tertegun sejenak, dan menatap Daryl dengan heran. Apakah kamu juga tahu cara membuat alkimia? Orang ini hanyalah orang biasa, dan mengejutkan bahwa dia bisa melihat bahwa dia sedang mempersiapkan alkimia. Sadar akan keterkejutan Jillian, Daryl menggaruk kepalanya. Saya tidak mengerti dengan baik, tetapi ketika saya berada di ibu kota kekaisaran sebelumnya, saya melihat orang lain memperbaikinya. Jillian mengangguk. Ada banyak orang dan cendekiawan aneh di ibu kota kekaisaran, dan bukan hal yang aneh baginya untuk melihat orang lain menyempurnakan alkimia. Memikirkannya, Jillian memasukkan obat herbal ke dalam tungku tembaga dan bersiap untuk menyalakannya untuk pemurnian. Namun, pada saat ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Penatua Ji, kamu sepertinya tidak bisa membuatnya seperti ini. Ketika dia berbicara, wajah Daryl menunjukkan sedikit kerumitan. Memang benar Jillian menggunakan ramuan rumput matahari terik sebagai panduan pengobatan, tapi peralatan alkimianya salah. Anda harus tahu bahwa ramuan matahari terik terlalu kuat. Jika digunakan untuk ramuan obat, yang terbaik adalah menggunakan kompor pil tembikar untuk mencuci potensi ramuan matahari terik. Jika Anda menggunakan kompor tembaga, itu tidak akan efektif. Ini adalah pengalaman bertahun-tahun Daryl dalam alkimia. Kenapa tidak? Melihat Daryl menyela lagi, Jillian mengerutkan kening, wajahnya yang lembut sangat tidak senang. Daryl menggaruk kepalanya. Karena statusnya sebagai orang biasa, dia tidak bisa terlalu profesional, jadi dia memikirkannya dan berkata. Aku melihat orang lain memurnikan pil di ibu kota kekaisaran untuk membuat alkimia, dan mereka semua menggunakan tungku alkimia tembikar. Jika Anda menggunakan tungku tembaga, itu tidak bisa dilakukan. Sejujurnya, Daryl tidak menginginkan banyak hal, tetapi Penatua ke-6 dipertaruhkan, jadi dia tidak bisa menahannya. Tungku pil tembikar. Mendengar ini, Jillian hanya merasa marah dan lucu, dan berkata dengan ringan. Kamu hanya melihat orang lain memurnikan, tetapi kamu tidak benar-benar tahu bagaimana melakukannya, jadi jangan bicara lagi. Dari sudut pandang Jillian, Daryl benar-benar awam dalam hal alkimia, tapi itu konyol bahwa dia pikir dia mengerti ketika dia melihat orang lain memurnikan eliksir. Omong-omong, hanya beberapa ratus tahun sejak munculnya teknik alkimia di benua Tianxin, dan itu jauh dari benua 9 daratan. Keterampilan alkimia Jillian, untuk Daryl, hanya pada tahap awal, dan tentu saja dia masih tidak mengerti efek peralatan pada alkimia. Saat kata-kata itu jatuh, Jillian mengabaikan Daryl, menggunakan tungku tembaga, dan mulai memperbaiki. Melihat desakannya, Daryl menggelengkan kepalanya diam-diam dan menghela nafas. Pemurnian seperti ini adalah pemborosan bahan herbal. Saat berpikir, Daryl masih ingin mencegahnya,
Tapi melihat ekspresi dingin Jilian, dia akhirnya menahan diri. Waktu berlalu menit demi menit. Bam! 10 menit kemudian, mereka mendengar getaran dari tungku tembaga. Pada saat itu, Daryl menggelengkan kepalanya diam-diam ketika dia mendengar suara itu. Dengan pengalamannya dalam alkimia, dia bisa mengetahui apakah pemurnian itu berhasil atau tidak berdasarkan suaranya. Situasi saat ini, dan apa yang Daryl duga sebelumnya, bahwa benar proses pemurnian Jilian telah gagal. Namun, Jilian tidak mengetahuinya. Ketika dia mendengar getaran itu, senyum muncul di wajahnya yang lembut, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Sudah selesai. Ketika suara itu jatuh, dia tidak sabar untuk membuka tungku tembaga. Ini. Detik berikutnya, melihat situasi di tungku tembaga, senyum di wajah Jilian tiba-tiba membeku, dan ada kerumitan di alisnya. Dia melihat ada abu gelap di tungku tembaga. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sementara, Jilian sangat bingung. Mungkinkah saya tidak mengontrol panas dengan benar? Berpikir pada dirinya sendiri, Jilian meletakkan rumput matahari terik lagi dan mulai memperbaikinya lagi. Hasilnya dapat diprediksi. Setelah 10 menit, dia gagal lagi. Setelah kegagalan satu demi satu, Jilian kehilangan kepercayaan dirinya dalam sekejap. Omong-omong, pengetahuannya tentang alkimia dipelajari dari buku-buku kuno, dan tidak ada yang mengajarinya. Bab 6393. Hanya saja dia dulu memurnikan beberapa pil obat paling sederhana, tapi ini pertama kalinya dia menggunakan rumput matahari terik untuk memurnikan pil obat. Melihat Jilian membeku di sana, menatap kosong ke tungku tembaga, jatuh ke dalam keraguan diri, Daryl tidak bisa menahan nafas. Ini adalah akhir dari nasihat yang terus-menerus. Bergumam dalam hatinya, Daryl melihat sekeliling, dan akhirnya menemukan pot tembikar di sudut aula utama. Keterampilan alkimia Daryl telah mencapai keadaan ekstasi, dan peralatan tidak lagi penting, asalkan terbuat dari tembikar. Setelah membersihkan pot, Daryl melemparkan beberapa rumput matahari terik terakhir ke dalamnya dan mulai memperbaikinya. Kamu. Pada saat ini, Jilian bereaksi dan melihat Daryl meramu alkimia dalam pot tanah liat, wajahnya tiba-tiba berubah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Darren ini benar-benar omong kosong, dan dengan kilasan keahliannya sendiri, dia benar-benar memulai alkimia. Dia hanya orang biasa. Apakah dia tahu cara membuat alkimia? Dan juga, masih menggunakan pot tanah liat, bukankah itu omong kosong? Daryl tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan. Aku baru saja memberitahumu bahwa aku berada di ibu kota kekaisaran sebelumnya, dan aku melihat bahwa semua orang menggunakan tungku alkimia tembikar untuk membuat alkimia, dan Anda menggunakan tungku tembaga. Saat berbicara, Daryl memperhatikan api. Omong kosong. Namun, mendengar ini, Jilian menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Cepat dan berhenti. Darren ini hanya melihat orang lain memurnikan, tetapi dia tidak benar-benar tahu bagaimana membuat alkimia. Lebih penting lagi, tidak banyak rumput api yang tersisa yang dikumpulkan sebelumnya, yang semuanya digunakan olehnya. Pada saat ini, di dalam hati Jilian, dia berpikir bahwa Daryl sedang bermain-main, tapi dia tidak tahu bahwa yang disebut orang biasa di depannya adalah ahli alkimia yang sebenarnya. Namun, Daryl sepertinya tidak mendengarnya, dan sangat fokus pada alkimia. Bam! Jilian benar-benar panik, dan berjalan dengan cepat, dia akan menghentikan alkimia, tetapi pada saat ini, dia mendengar getaran dari pot tanah liat. Mendengar getaran ini, wajah Jilian langsung memucat. Kalau ini gagal, sekarang setelah rumput api habis, akan sulit untuk menemukannya kembali. Memikirkannya, Jilian menatap Daryl dengan marah, dan hendak menyalahkannya, tapi adegan berikutnya membuatnya benar-benar bodoh. Oh, itu berhasil. Dia melihat Daryl tertawa, dan kemudian mengeluarkan pil obat merah menyala dari dasar pot. Pil obat itu bulat dan berkilau. Ini. Melihat pil obat di tangan Daryl, tubuh Jilian bergetar,
dan wajahnya yang halus juga penuh dengan keajaiban. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia sendiri bahkan tidak membuat pil obat, tetapi orang biasa ini benar-benar berhasil membuatnya. Saya tidak tahu berapa lama, Jillian bereaksi dan menatap Daryl dengan cara yang rumit. Siapa kamu? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa membuat pil obat? Saya adalah warga ibu kota kekaisaran. Menyadari keraguan Jillian, Daryl menggaruk kepalanya dan tersenyum naif. Ketika saya tinggal di ibu kota kekaisaran, pria tua di sebelah biasa membuat pil obat. Saya biasa pergi melihatnya. Saya hanya menggunakan metodenya membuat pil obat untuk dicoba, dan saya tidak berharap itu akan berhasil. Ketika dia mengatakan ini, wajah Daryl sederhana dan jujur. Mendengar penjelasan ini, Jillian berpikir keras. Jika demikian, mungkinkah Darren memiliki bakat unik dalam alkimia? Bingung, Jillian melihat langit di luar dan tahu bahwa waktu hampir habis. Dia tidak ingin memikirkannya pada saat itu, jadi dia menatap Daryl dengan rumit. Ayo pergi, kembali dan selamatkan Penatua ke-6. Tidak peduli apa, ramuan obat dimurnikan, dan yang lainnya tidak peduli. Baik. Daryl mengangguk, mengambil pil dan meninggalkan aula dengan Jillian, dan dengan cepat bergegas menuju taman. Di sisi lain, gua di bawah tebing. Setelah Penatua pertama meminum pil obat, dia merasakan kekuatan yang kuat mengisi seluruh tubuhnya di bawah penyatuan lututnya, dan kekuatannya terus meningkat. Saya tidak tahu berapa lama, Penatua Agung akhirnya sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan pil obat. Hahaha. Pada saat ini, merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, Penatua pertama tidak bisa menahan tawa ke langit. Bab 6394. Penatua Agung saat ini sangat bersemangat dan bersemangat. Lynelle dan Jillian mengira mereka memiliki ahli misterius untuk membantu mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa saya selamat dari kesulitan dan akhirnya meningkatkan kekuatan saya. Bersemangat, Penatua Agung menyingkirkan semua pil obat di kotak di dinding. Setelah mengumpulkan pil obat, dia melihat kotak gelap di bawah meja batu di sebelahnya. Penatua Agung tidak punya waktu untuk berpikir, dan dengan cepat membuka kotak gelap, dan melihat sepotong perkamen di dalamnya, dengan gambar rumit di atasnya, dan beberapa baris karakter kecil tertulis di sampingnya. Melihat cetakan kecil itu, Penatua Agung melafalkan tanpa sadar. 5 orang suci mengunci formasi keabadian. Kekuatan 5 orang suci, Yin dan Yang saling melengkapi. Hahaha. Di akhir bacaan, Penatua Agung terkejut. Jadi ini adalah formasi, itu sangat bagus. Dengan formasi ini, bahkan jika Lynelle dan Jillian dan yang lainnya bergabung, saya tidak takut lagi. Berpikir pada dirinya sendiri, Penatua pertama dengan hati-hati menyingkirkan gulungan kulit domba, dan kemudian menjelajahi gua lagi untuk memastikan tidak ada yang bocor, dan kemudian berjalan keluar dari gua. Di luar gua, Penatua pertama mengambil napas dalam-dalam dan memikirkannya secara diam-diam. Di alam rahasia ini, ada ahli misterius, dan tidak ada kesempatan untuk melanjutkan penyelidikan. Lebih baik bergegas ke Lynelle dan yang lainnya untuk pergi dan mengendalikan murid-murid itu terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, Penatua pertama dengan cepat memanjat tebing. Jika tebing itu curam sebelumnya, Penatua pertama tidak akan berdaya. Setelah 10 menit, Penatua pertama akhirnya mencapai puncak tebing. Melihat kompleks istana yang megah di depannya, Penatua Agung memiliki mata yang rumit, dan akhirnya menahan keinginan untuk terus menjelajah dan dengan cepat meninggalkan alam rahasia. Meninggalkan alam rahasia, Penatua Agung diam-diam mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan di pintu masuk di depannya. Dia melihat ada tanda-tanda pertempuran di mana-mana di sekitar paviliun tidak jauh dari pintu masuk ke alam rahasia. Puluhan murid yang terluka duduk di sana, masing-masing dengan ekspresi malu. Di ruang terbuka di sisi barat paviliun, hampir 1000 murid dibagi menjadi 2 kubu, dan mereka masih saling berhadapan di sana. Udara dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat, dan mereka bisa bertarung kapan saja.
Melihat adegan ini, Penatua Agung marah dan berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Sebagai sekte yang sama, tetapi saling bertarung, seperti apa penampilan masing-masing? Mendengar suara melengking, kedua sisi konfrontasi tercengang. Detik berikutnya, Drake kembali sadar, bergegas menemuinya, dan berkata dengan gembira. Tuan, akhirnya Anda keluar. Penatua pertama bersenandung, dan bertanya dengan sangat sedih. Apa yang terjadi di luar? Mengapa kamu memulai perkelahian? Dihadapkan dengan pertanyaan, Drake sangat malu. Pada saat itu, Daryl secara paksa mengambil pil obat dan memberitahu Alicia kebenaran di pavilion. Hasilnya didengar oleh banyak murid, yang benar-benar memalukan. Tepat ketika Drake ragu-ragu, seorang murid dari pihak lain melangkah keluar dan berkata sambil mencibir. Penatua, murid baik yang Anda ajar, Drake dan Alicia sedang mengadakan pertemuan pribadi di pavilion. Bagaimana dengan membersihkan pintu? Murid yang berbicara, yang bernama Damian Mayes, adalah murid dari Penatua kelima. Apakah ada hal seperti itu? Mendengar ini, Penatua Agung menjadi muram dan mengerutkan kening pada Drake. Drake segera berteriak. Tuan, Damian mengatakan omong kosong. Saya tidak memiliki pertemuan pribadi dengan saudara perempuan saya, itu adalah pria yang dibawa Lynel. Dia memberi saya ramuan yang bisa membuat orang berbicara omong kosong. Pria itu sama sekali bukan orang biasa, tetapi penguasa sungai dan danau. Ketika dia berpikir untuk dipermainkan oleh Daryl saat itu, Drake sangat marah. Mendengar ini, Penatua Agung mengerutkan kening lebih dalam. Damian mencibir dan mencibir Drake. Drake, jangan terlalu sombong. Kamu tahu hal memalukan apa yang kamu lakukan. Baiklah. Sebelum dia selesai berbicara, Penatua Agung menyela dengan dingin. Mari kita hentikan hal-hal kecil ini, dan sekarang saya akan mengumumkan hal yang besar. Setelah mengatakan itu, Penatua pertama melihat sekeliling penonton dan mengucapkan kata demi kata. Lynel, Jillian, dan Penatua kelima dan keenam, mengkhianati gerbang terang bulan dan membunuh tetua kedua bersama-sama. Sekarang, sebagai kepala sekte, saya akan usir mereka dari gerbang terang bulan. Apa? Mendengar ini, Damian dan para murid di belakangnya mengubah ekspresi mereka. Bab 6395. Tuan dan Penatua Li bergabung untuk membunuh Penatua kedua. Bagaimana itu bisa terjadi? Penatua pertama dan Penatua kedua berada dalam masalah, dan mereka selalu tidak setuju dengan tuannya. Sekarang mengucapkan kata-kata ini di depan umum jelas mendistorsi fakta dan membalas dendam pribadi. Berpikir pada dirinya sendiri, Damian mengambil langkah maju, menatap langsung ke Penatua pertama, dan bertanya dengan keras. Jangan memfitnah tuanku. Dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan terhadap Penatua kedua. Dan Anda hanya wakil Master Sekte, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk mengusir tuanku dari gerbang terang bulan. Mendengar ini, wajah Penatua Agung sangat suram. Berikut ini adalah kejahatan, menghina Master Sekte, dan mati. Suara itu jatuh, tetua pertama pecah dengan kekuatan, dan dalam sekejap, aura menakutkan memenuhi udara, dan semua orang yang hadir merasakan tekanan yang mengerikan, hampir mencekik. Hiss. Merasakan aura kuat dari Penatua pertama, apakah itu Damian atau murid di belakangnya, mereka tidak bisa menahan napas. Bukankah kekuatan Penatua pertama dekat dengan kelas 8? Mengapa kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Penatua Agung telah mengambil pil obat dari gerbang perigiok di gua di alam rahasia, dan kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Tepat ketika Damian terkejut, Penatua pertama tidak berbicara omong kosong, sosok itu meledak, dan membuka telapak tangan ke arah Damian. Pada saat itu, Damian tidak bisa bereaksi sama sekali, dan langsung dipukul. Arg! Dengan suara tumpul, Damian menjerit, dan seluruh tubuhnya terkejut dan terbang keluar, terbang puluhan meter jauhnya,
dan akhirnya menabrak dinding luar paviliun, meluncur ke bawah seperti lumpur, dan setelah mendarat, itu sudah kehabisan napas. Melihat adegan ini, para murid yang bersama Damien semuanya tercengang, dan mereka tidak bisa menahan napas. Membunuh Damien dengan satu telapak tangan. Kekuatan Penatua Agung ini terlalu menakutkan. Untuk sementara, seluruh pintu masuk ke alam rahasia sunyi, dan setetes jarum bisa terdengar dengan jelas. Drake sangat bersemangat, matanya tertuju pada Penatua Agung, penuh kekaguman. Hebat! Kembalinya guru dari alam rahasia kali ini telah sangat meningkatkan kekuatannya, dan posisi Master Sekte stabil. Berpikir pada dirinya sendiri, Drake maju selangkah, melihat sekeliling penonton dan berteriak. Siapa lagi yang tidak puas? Mendengar pertanyaan itu, para murid yang bersama Damien saling berpandangan dan tidak berani menjawab. Pada saat ini, Penatua Agung mengambil lompatan yang dalam, berdiri di atas paviliun, dan berkata dengan acuh tak acuh. Mereka yang mematuhi saya akan makmur, mereka yang melawan saya akan binasa. Ketika kamu melihat tuan pintu yang baru, apakah kamu tidak berlutut dan memberi hormat? Suara yang kuat menyebar ke seluruh penonton. Puff. Pada saat ini, Drake adalah orang pertama yang berlutut dan berteriak. Murid Drake, temui Master Sekte. Kata-kata itu jatuh, dan murid-murid lain yang dekat dengan Penatua Agung juga berlutut. Melihat adegan ini, para murid yang tidak puas dengan Penatua Agung ragu-ragu satu persatu, dan akhirnya semua berlutut dan berteriak serempak. Temui Master Sekte. Ketika mereka berteriak, para murid ini memiliki ekspresi yang rumit dan tidak berani memiliki ketidakpuasan sedikitpun. Kekuatan Penatua Agung tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga jika dia membunuh Damien dengan satu gerakan, siapa yang berani naik dan mati? Melihat pemandangan ini, Penatua Agung sangat bersemangat, dan sangat tenang di permukaan, mengangguk dan berkata, "Bangun!" Suara itu jatuh, dan para murid bangkit satu demi satu. Pada saat ini, tetua pertama melihat lingkungan di pintu masuk alam rahasia, memikirkannya, dan memerintahkan. Segera bersiap, sebarkan formasi di pintu masuk, dan bawa keluar segera setelah Anda menemukan Linel dan yang lainnya. Ya, Master Sekte. Pada saat ini, di alam rahasia. Daryl dan Jillian bergegas kembali ke taman, dan melihat bahwa Penatua ke-6 masih terbaring tak sadarkan diri. Linel dan Shirley sedang terburu-buru di samping mereka, jelas mereka tidak bisa menunggu. Penatua Ji. Melihat Jillian dan Daryl, Linel bergegas menemuinya dan bertanya dengan tidak sabar. Apakah kamu sudah menemukan obatnya? Ketika kata-kata itu jatuh, Shirley tidak bisa tidak berkata. Situasi Penatua ke-6 tampaknya lebih serius. Hoh. Jillian menghela nafas lega, dan berkata perlahan. Baru saja, kita pergi untuk memperbaiki pil obat. Ketika dia berbicara, Jillian dalam suasana hati yang sangat rumit. Dia awalnya berencana untuk memperbaiki pil obatnya sendiri, tapi dia gagal 2 kali berturut-turut. Pada akhirnya, Darren memperbaiki pil obat.